Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsi Ayu Wulandari, NIM 21416248201039 dari kelas FM 21C. Dosen pengampu APT Lina Alian Mardian, SSI M Farm. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang edukasi home pharmacy care terhadap kepatuhan dan kontrol glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Penulisan jurnal. Penulis jurnal Siwi Padmasari, Fajriyati Nur Ajiza, Niken Larasati. Saya mengambil jurnal dari Jurnal Sains Farmasi dan Klinis pada tahun 2021 bulan Agustus. Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, Jalan Ring Road Barat, Kamping Kidul, Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut lampiran jurnal yang saya ambil. Bagian abstrak. Penyakit diabetes mellitus termasuk penyakit yang bersifat kronis akibat terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Kepatuhan minum obat merupakan faktor penting dalam mengontrol kadar glukosa darah. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh apoteker secara komprehensif untuk pasien dengan penyakit kronis adalah edukasi apoteker melalui home care. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi apoteker melalui HPC pada pasien diabetes mellitus. Meningkatkan kepatuhan dan kontrol glukosa darah puasa. Penelitian ini menggunakan rancangan WIS eksperimental pretest post-test with control group design yang dilakukan pada bulan Agustus-November 2020. Subjek uji dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mengikuti program Prolanis di Puskesmas Melati 2 Sleman, Yogyakarta. Total subjek uji dalam penelitian ini sebanyak 60 pasien dari 65 pasien yang terbagi menjadi kelompok kontrol 30 pasien dan intervensi 30 pasien yang dipilih dengan metode simple random sampling. Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner PROMAS dan glucose tes untuk mengatur kadar GDP. Data dianalisis menggunakan uji Chi-square untuk menilai perbedaan karakteristik pasien. Uji Wilcoxon untuk membandingkan data pre-test dan post-test pada masing-masing kelompok dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan tingkat kepatuhan dan ketercapaian GDP pada kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi melalui HPC dapat meningkatkan kepatuhan dan kontrol GDP dengan rata-rata penurunan kadar GDP kelompok intervensi adalah 53,67 24,31 mg. Kesimpulan dari penelitian adalah pemberian edukasi melalui HPC dapat meningkatkan kepatuhan dan ketercapaian kadar glukosa darah puasa. Metode penelitian yaitu subjek penelitian. Dalam subjek penelitian, sampel dihitung menggunakan rumus besar sampel uji hipotesis numerik berpasangan. Jumlah sampel inklusi pada penelitian ini sebanyak 60 pasien dari total 65 pasien yang terbagi merata ke dalam kelompok kontrol dan intervensi. Pengambilan sampel menggunakan total sampling dan penentuan kelompok pre-test post-test. Subjek penelitian dilakukan dengan simple random sampling di mana setiap pasien yang memenuhi kriteria inklusi penelitian memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam kelompok kontrol dan intervensi.
Dalam metode pelaksanaan HPC, pelaksanaan edukasi apoteker melalui HPC dilakukan di puskesmas dan di rumah pasien selama 2 bulan, dengan kunjungan sebanyak 2 kali dengan durasi kunjungan selama 30 menit. Pemilihan pasien dilakukan di ruang pelayanan farmasi di puskesmas yang sesuai dengan kriteria inklusi dalam penelitian ini. Berikut hasil yang telah diamati. Distribusi kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus, kelompok kontrol dan intervensi. Berikut hasil yang kedua, analisis pengaruh HPC terhadap kepatuhan pada kelompok kontrol dan intervensi. Hasil yang ketiga, uji Wilcoxon signifikansi secara statistik. Uji Mann-Whitney signifikasi secara statistik. Hasil yang terakhir, distribusi penurunan kadar glukosa darah puasa, kelompok kontrol dan intervensi. Pembahasan. Sebaran data distribusi tingkat kepatuhan yang diukur menggunakan kuesioner PROMAS dapat dilihat pada tabel 1. Kuesioner PROMAS membagi tingkat kepatuhan menjadi 4 kelompok, berdasarkan nilai skor yang didapatkan dari 18 butir pertanyaan. Pada penelitian ini, tingkat kepatuhan pasien untuk kelompok kontrol mayoritas berada pada tingkat rendah, sedangkan untuk kelompok intervensi mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan rendah sedang. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol, pada pretest dan posttest, tingkat kepatuhan mengalami perubahan dengan delta peningkatan sebesar 3,27. Sedangkan pada kelompok intervensi, sesudah perlakuan edukasi HPC terjadi peningkatan kepatuhan dengan delta peningkatan sebesar 4,73. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest pada kelompok intervensi, tetapi tidak signifikan pada kelompok kontrol. Tabel 3 menunjukkan pada kelompok kontrol hasil rata-rata pemeriksaan JDP pretest sebesar 228,7 mg per desiliter dan hasil rata-rata pemeriksaan JDP posttest sebesar 176,7 mg per desiliter. Pada kelompok kontrol tidak menunjukkan rata-rata penurunan JDP yang signifikan, yaitu sebesar 52,07. Pada tabel 4 terlihat pada kelompok kontrol mayoritas penurunan kadar glukosa darah puasa adalah kurang dari 40 mg per desiliter, sedangkan pada sekelompok intervensi adalah lebih dari 61 mg per desiliter. Pada penelitian ini, kepatuhan konsumsi obat antidiabetik pada obat metformin kombinasi dengan glimepiride dapat mengontrol glukosa darah pasien. Metformin merupakan obat antibiotik pilihan utama bagi penderita yang gemuk, disertai dengan dislipidemia dan resistensi insulin. Glimepiride merupakan obat golongan sulfonilurea yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin, tetapi pengobatan yang baik dan benar akan sangat menguntungkan bagi pasien diabetes, terutama bagi yang menderita penyakit kronis. Kesimpulan, pemberian edukasi melalui home pharmacy care dapat meningkatkan kepatuhan P sama dengan 0,002 dan meningkatkan tercapainya target terapi klinik, yaitu kadar glukosa darah puasa JDP dengan rata-rata penurunan JDP sekelompok intervensi sebesar 53,7. Thank you.